Untuk perjalanan ekspedisi menuju Kazbek, Georgia, kami memulai perjalanan dari kampus. Tujuannya adalah bisa mengembangkan bendera merah putih, UIN Raden Massaid Surakarta, bendera UIN Raden Massaid Surakarta, dan bendera Spekta. Serta kita bersama Perjalanan dimulai pada tanggal 7 Agustus, tepatnya sore hari. Kami menggunakan bis dengan tujuan Jakarta, yaitu kami menuju ke kampus UNJ, di mana nanti kami menginap semalam di sana, Mapala Eka Citra. Sekarang kita perjalanan untuk menuju Jakarta untuk transit pertama di Universitas Negeri Jakarta. Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 6. Pukul 6. Waktunya kita untuk memulai perjalanan untuk membuat sejarah untuk Indonesia. Sekarang kita ada di Resto Malang untuk rest dulu untuk lanjut ke Jakarta. Nanti kita akan transit di UNJ. Ketika kita udah sampai di Jakarta di Mapala Eka Citra Universitas Negeri Jakarta, kami mempersiapkan administrasi yang perlu disiapkan. Kita persiapkan visa untuk menuju ke Georgia dan juga ada surat rekomendasi dari pihak lembaga UIN Raden Massaid Surakarta. Setelah itu kita menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Balik ke Solo? Enggak sih, mau ke negara Georgia. Perjalanan kami dari kampus UNJ menuju BNI City. Setelah itu kami menggunakan kereta menuju ke terminal Bandara Soekarno-Hatta. Anita Air, Transnusa, Citylink Indonesia, Garuda Indonesia. Segala persiapan dokumen kami lakukan. Kami persiapkan ketika ingin melakukan penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Bandara Mumbai, India. Habis ini kita akan menuju ke Mumbai, India untuk transit yang pertama. Nanti sekitar perjalanan 6 jam. Nanti kita akan pertama itu ke Mumbai dulu, lanjut ke Istanbul, Turki. Ikutin terus perjalanan keseruan kita di ekspedisi ini. Jam 3 waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia, kita menuju ke India. Untuk menuju ke India sendiri sekitar 5 jam di situ. Kita melakukan perjalanan menuju ke India, ke Bandara Chhatrapati di India. Di sana kita sampai di jam 6:30 waktu India. Nasi kebuli. Setelah kita sampai di Bandara India, kita menuju ke tempat imigrasi internasional. Di situ ada transfer internasional bagi warga negara asing yang datang dari luar sana untuk menuju ke India, untuk lanjut ke negara selanjutnya. Akhirnya kita habis check-in di Bandara Mumbai. Ya, sekarang lanjut ke Bandara Istanbul. Sekarang cuacanya lagi hujan. Mungkin nanti perjalanan kurang lebih 5 jam. Saksikan terus perjalanan kami di SY2 Super Adventure. Ini Rasanya super. Jam keberangkatan kita seharusnya jam 6:30 pagi. Ternyata di situ ada terkendala di situ. Yang aslinya penerbangan kita jam 6:30 pagi itu kita udah flag menuju ke Turki. Ternyata setelah kita melakukan take off berapa menit setelah take off itu pesawat dinyatakan rusak waktu itu. Waktu itu kita langsung kebingungan dan juga pihak yang ada di
dalam pesawat pun ricuh seketika gitu, karena waktu itu tiba-tiba saja pilot menyatakan engine broken. Dan kita lanjut turun untuk diantarkan dari shuttle bus ke pihak pesawat Indigo tersebut untuk meminta kompensasi terkait pesawat kita yang rusak tersebut untuk penggantian tiket itu. Dan akhirnya setelah kita debat dengan pihak maskapai dan juga pihak imigrasi dari Indonesia sendiri, akhirnya dibeli kompensasi tiket pengganti untuk ke negara Turki. Tapi imbasnya tiket yang dari Turki ke Georgia itu hangus ketika gitu. Kita harus gimana caranya ke Gunung Kazbek ini sukses. Akhirnya kita rapat di malam hari itu dengan pihak yang ada di Indonesia untuk ekspedisi ini lanjut atau stop di India, karena dilihat dari situasi sekarang, tiket ke Turki ke Georgia itu udah hangus. Nah, dari Indonesia sendiri kita sepakat untuk melanjutkan ekspedisi ini dengan kepercayaan teman-teman yang ada di Indonesia, membuat kami tim ekspeditor semakin energinya semakin bertambah gitu. Yang awalnya drop melihat kondisi seperti itu, kita lanjutkan ekspedisi ini menuju ke Georgia. Selanjutnya, penerbangan dari Bandara Mumbai India ke Istanbul. Perjalanan atau penerbangan dari Bandara Mumbai India ke Istanbul membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 5-6 jam. Sesampainya kita di Istanbul, Turki, di Bandara Istanbul, Turki, kita menuju ke transfer internasional bagi turis luar negeri. Sekarang kita berada di pesawat apa? Turki Airlines. Nah, perjalanan Turki Airlines ini nanti menuju ke Bandara Sibilis, Georgia. Ikuti terus perjalanan kami di Spekta Indonesia International Expedition 2. Oke, akhirnya sampai di negara tujuan, di Georgia. Setelah sampai di Tbilisi. Ya. Sesampainya di Tbilisi Airport, kita menuju ke imigrasi. Di imigrasi sendiri, yang negara Indonesia itu disendirikan dari negara-negara lain. Karena untuk hubungan sendiri Indonesia dan Georgia itu masih belum terlalu ada hubungan tersebut. Makanya kita digiring ke bagian cross-check gitu, di kantor polisi dari airport Tbilisi. Akhirnya sampai di Bandara Sibilis, Georgia. Setelah ini kita akan mengurus paspor, visa, sama ambil bagasi. Lalu nanti lanjut ke penginapan. Setelah sampai di Bandara Georgia, di sana tentunya kita akan langsung mengurus visa yang telah kami buat di Indonesia. Serta menjelaskan tujuan kita nanti ketika berada di Georgia. Dan juga seperti dokumen-dokumen penguat kayak e-visa dari Georgia itu harus ada. Dan juga surat-surat, entah itu surat tugas dari lembaga ataupun yang bersangkutan, itu harus ditunjukkan juga. Kebetulan kita dari UIN Raden Mas Said Surakarta ada surat tugas untuk melakukan ekspedisi di negara Georgia. Itu sebagai salah satu alasan kita ke Georgia. Dan juga kontak dari orang Georgia tersebut untuk bahwasanya kita betul dari Indonesia udah ada hubungan dengan salah satu orang di Georgia, supaya ketika kita melakukan cek imigrasi kita lancar untuk menuju ke keluar dari tempat imigrasi dan kita
dibukakan pintu ke negara Georgia tersebut. Itu berarti yang harus dipersiapkan yaitu administrasi terkait visa, surat tugas, hostel, keuangan, seperti itu. Setibanya kita di Bandara Tbilisi Airport sendiri, kita langsung menuju ke tempat keluar bandara. Di sana sebelum kita keluar ke bandara, kita melakukan money changers di sana. Setelah kita melakukan penukaran uang tersebut, kita gunakan aplikasi di sana untuk menuju ke terminal di Dubai. Nah, kita gunakan itu aplikasi Bolt. Di sana kita seperti itu buat pesen taksi untuk menuju ke terminal di Dubai, karena jarak dari Tbilisi Airport menuju ke terminal di Dubai itu cukup jauh, itu sekitar 34 menit. Ketika kita sampai ke terminal di Dubai, kita tanyakan di beberapa orang yang ada di sekeliling terminal di Dubai untuk menuju rute ke desa Kazbegi. Itu kita perlu menggunakan transportasi itu apa gitu. Super trip tuh. Nah, iya. No, bisa kayak gini gitu. Kok ning India, kira ning luar negeri. Tapi kose golek sing lego pas budget gini sih ngono lho. Mana langsung tapi kose. Ya wis lah, ini ki penderitaan, tantangan. Jalan Selamat Riyadi. Cedak geladak gini. Nah, itu kita pakai transportasi minibus. Akhirnya kita dapat terminal tersebut, kita nego di sana. Barang kita diperbolehkan, diberikan izin dimasukkan ke minibus tersebut. Akhirnya kita tambah harga di situ. Awalnya di situ untuk per orangnya 15 lari. Karena kita membawa barang yang segitu besarnya, segitu banyaknya, kita tambah sampai 85 lari kita keluarkan di situ. Setelah dapat bus menuju ke Kazbegi di terminal di Dubai tersebut, kita menuju ke terminal Kazbegi di desa Kazbegi tersebut. Itu menempuh waktu sekitar 3 jam. 3 jam perjalanan. Di situ kita lihat pemandangan di sana itu sungguh-sungguh indah di sana. Beda dengan situasi di Indonesia gitu. Tapi untuk suhu sendiri di area di Dubai, di area Tbilisi itu cenderung lebih panas dari Indonesia. Setelah kita sampai di Georgia, tepatnya di daerah Kazbegi, banyak perbedaan kultur ataupun kondisi yang ada di Georgia dengan di Indonesia. Pertama, dalam hal agama. Di sana pertama kali kami berada di daerah yang di mana umat muslim di sana hanya minoritas. Dan kita sebagai umat muslim sedikit merasa kaget gitu. Karena tempat ibadah untuk umat muslim di sana sangat minim, bahkan hanya ada 1 masjid di kota Georgia itu. Lalu dalam hal makanan, tentunya di luar, terutama di Georgia, makanan pokok mereka itu berupa gandum atau roti. Itu sebagai makanan sehari-hari mereka. Selanjutnya, dalam hal kondisi, di sana malam atau matahari mulai terbenam, itu mulai dari pukul 10 malam. Jadi waktu pagi di sana itu atau waktu siang itu menjadi lebih lama. Namun ketika matahari terbit itu sama, sekitar jam 6 begitu. Itu merupakan beberapa perbedaan lah yang ada di Indonesia ataupun Georgia yang sedikit membuat kita kaget di sana. Setelah kita sampai di terminal Kazbegi, kita tuh pesen lagi Bolt untuk taksi menuju ke tempat
istirahat kita, hostel kita gitu. Hostel kita cari di Hostel World, itu di aplikasi. Halo, selamat pagi. Oke. Nah, kita udah di hotel pagi hari. Nah, itu kasbeknya udah kelihatan. Mana kasbeknya, Dal? Dulu gunung Nah, itu. esnya itu udah kelihatan. Nah, itu Tinggal sedikit sebentar tertutup lagi. awan, tapi yang belakang kelihatan, Iya. mulai kelihatan esnya. Ini udah pagi hari juga. Nanti mulai persiapan meeting sama pihak sana, sama rekan-rekan buat pendakian. Dan kita melakukan istirahat di sana sekitar setengah hari. Setengah hari, habis itu jam 5 sore kita dipanggil untuk melakukan meeting dengan guide gitu. Atau pemandu kita untuk di Gunung Kazbegi, Georgia. Kita selesai sampai hostel, kita melakukan packing dan bersih-bersih semua. Kita persiapkan peralatan pendakian. Lalu kita persiapan untuk melakukan meeting dengan pihak guide gitu. Setelah itu kita menuju ke bagian kantor, bagian guide-nya. Itu sekitar 30 menit kita berjalan kaki di sana gitu. Karena kita mau lihat kondisi sekitar negara Georgia itu seperti apa dan desa Kazbegi itu seperti apa gitu wilayahnya. Nah, rencana kita akan melakukan pendakian pada esok hari. Pada tanggal berapa? 14. Tanggal 14 kita melakukan pendakian di Gunung Kazbek. Nah, nanti sore kemungkinan kita diajak meeting sama pihak guide dan juga cross check peralatan. Apakah peralatan kita layak atau emang ya nanti dipertimbangkan di waktu meeting nanti. Semoga hasilnya baik nanti untuk peralatan dan semoga besok pendakian bisa berjalan dengan sukses sesuai dengan schedule kita. Dimulai dari base camp Mountain Freak menuju ke titik start pendakian, yaitu Gereja Trinity. Kami perjalanan menggunakan armada mobil yang disediakan oleh base camp Mountain Freak, yang itu menjadi akomodasi kita ketika nanti berangkat dan juga pulang. Perjalanan menggunakan armada mobil membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 jam untuk menuju ke Gereja Trinity. Perjalanan menuju ke start pendakian sekitar pukul 10 waktu Georgia. Pemberangkatan kita bersama guide kami yang pertama, karena pendakian kita di sana dipandu oleh 3 guide yang itu berbeda-beda tiap posnya. Dimulai dari base camp Mountain Freak menuju Gereja Trinity kami bersama guide dan juga putra dari guide. Jadi satu mobil kita ada 4 orang, bersama kita 2 orang ekspeditor. Perjalanan 1-2 jam sampai di Gereja Trinity. Di sana tempatnya luas, kondisinya itu seperti titik start pendakiannya itu bukit atau tempat yang luas, berbeda dengan di Indonesia, gunung-gunung di Indonesia. Di mana gunung-gunung di Indonesia ketika kita memulai start pendakian itu dimulai dengan memasuki hutan yang lebat, lalu masuk ke sabana dan sampai puncak. Beda dengan di Georgia atau tepatnya di Gunung Kazbek. Di titik start tempatnya namanya itu di Gereja Trinity, itu bentang alamnya itu seperti sabana lah, kalau di Indonesia itu seperti sabana. Kita mulai titik start di situ dan itu tujuan kita di hari pertama itu menuju ke camp kedua, Sabetse namanya. Itu kurang lebih perjalanan membutuhkan waktu 6-7 jam. Kita sampai di Gereja Trinity itu kurang lebih pukul 10, lalu kita prepare dan melanjutkan pendakian menuju ke camp pertama atau Sabetse Camp. Perjalanan dari Gereja Trinity menuju ke nama lokasinya itu 360 camp.
di mana itu sebuah lokasi di sana ada sebuah kafe yang itu sebagai tempat istirahat di sana. Trisik Tibar. Untuk lihat sebentar untuk menuju ke camp berikutnya. Terus ikutin perjalanan kita, perjalanan pendakian ekspedisi Gunung Kaspek, Georgia. Setelah kita sampai di Trisikti Camp, kita menuju ke Sabarce Camp. Nah, di Georgia sendiri, di Kazbegi itu ada beberapa camp. Salah satunya itu yang kita sampai tahap ini itu di Camp Trisikti. Tapi itu nggak layak bagi kita pendaki yang mau summit ke Georgia itu melakukan camp di situ. Itu pos dari Mount Kaspek. Nah, untuk Mount Kaspeknya sendiri ada di belakang saya itu. Nah, terlihat untuk Gunung Kaspeknya. Nanti kita akan ngecamp di bawah untuk organisasi. Nah, ini sementara kita berada di sini. Trisik Tibar. Untuk lihat sebentar untuk. Tapi kita disarankan menuju ke Sabarce Camp. Kita menuju ke Sabarce Camp itu sekitar jam 12 siang menuju ke jam 3. Jam 3 kita sudah sampai Sabarce Camp. Ini kondisi sekarang untuk trekking pendakian Gunung Kaspek. Kita melewati beberapa bukit itu untuk menuju ke puncak. Jadi tantangan kita itu kita harus melewati beberapa bukit dulu. Nanti baru ketemu trekking untuk menuju puncak gitu. Untuk kondisi medan sendiri itu sangat-sangat sedikit ekstrim di sana. Itu mulai bebatuan untuk menuju ke Sabarce Camp. Nah, kita buat kayak tenda di sana di Sabarce Camp untuk keesokan harinya kita melakukan pendakian ke Batelmihan. Gitu. Kondisi perjalanan dari titik start menuju ke lokasi tersebut, kita melewati medan-medan berupa batuan tajam dengan kondisi medan yang cukup terjal juga, begitu. Nanti kita istirahat buat tidur, buat besok lanjut lagi ke Camp Meteo namanya. Nah, di Camp Meteo itu udah mulai es, mulai ada salju lah gitu. Pokoknya ikuti terus kegiatan kami di Spekta Indonesia International Expedition 2. Oke, kita sekarang berada di pos penjagaan Gunung Kaspek antara perbatasan negara antara Georgia. Nah, sedang mengurus administrasi untuk melanjutkan perjalanan, dan itu pos penjagaan dari Tentara Nasional Georgia. Nah, itu Gunung Kaspek. Gitu. Nanti kita isi dulu administrasi lalu lanjut pendakian, lanjut trekking untuk menuju ke camp selanjutnya, Mateo. Sungai dari Gunung Kaspek. Kita pakai krempon, sepatu, lalu akan ngelewatin glacier untuk menuju camp selanjutnya, Camp Mateo. Nah, itu untuk puncak dari Gunung Kaspek. Oke, ini
Ini ceritanya pendakian sekaligus dirapel 2 gunung, guys. Pertama ada gunung apa itu nggak tahu juga sama bulan. Terus ada yang di belakang, Tukasbek. Oke, kita udah sampai di camp Meteo. Nah, Meteo. Dan ini camp terakhir. Jadi besok kita lanjut ke atas buat aklimatisasi. Dan besok cuma bawa depek. Sehari buat aklimatisasi, lanjut hari saja untuk summit. Nanti pas tanggal 17 Agustus kita kibarkan bendera merah putih di atas. Kita berada di dalam Batalmihan, tempat bersama. Nah, ini tempat kitchennya untuk kumpul seluruh dunia di sini. Pendaki-pendaki di Kasbek. Kegiatan kita yaitu salah satunya dalam pendakian di Gunung Kasbek yaitu aklimatisasi. Waktu pendakian tersebut kita aklimatisasi di ketinggian 3.200, di mana itu dimulai dari Camp Meteo itu ketinggian 3.000, lalu kita dinaikkan ke ketinggian 3.200 untuk melakukan aklimatisasi. Nah, ini proses aklimatisasi. Kemarin kita udah top satu gunung nggak dikenal lagi. Sekarang top gunung nggak dikenal lagi. Ya ampun, udah 2 top gunung yang udah didaki dalam satu ekspedisi. Aklimatisasi di sana kurang lebih berlangsung 1 jam. Itu yang pertama, di ketinggian 3.200. Di sana kita nggak ngapa-ngapain. Hanya sekedar penyesuaian diri, lalu guide menanyakan apakah ada kondisi-kondisi yang mungkin kurang nyaman seperti pusing, mual, atau gejala AMS. Tapi waktu itu kita alhamdulillah aman gitu. Lalu setelah 1 jam berlangsung, kita dinaikkan lagi di ketinggian 3.400. It's charge and it's highest charge in Georgia. It's 3,900 meters. What? 949? The high altitude in this place? It's 3,900. 3,900. Oh, 3.900. Okay. So what? Where the peak of Kasbek? Where? The peak of Kasbek. Yeah. Yes. But it's in the clouds. Yeah, but it's So, aklimatisasi ini sangat penting karena ketika aklimatisasi ini tidak dilakukan, ditakutkan seorang pendaki atau ekspeditor yang melakukan pendakian di ketinggian yang lebih tinggi lagi itu mengalami gejala AMS seperti mual, pusing karena tekanan udara atau tekanan suhu yang begitu drastis nanti di atas begitu. Nah, ini untuk proses aklimatisasi udah di ketinggian 4.000. Di belakang pas itu udah Gunung Kasbek. Dan mungkin kita akan melakukan pendakian besok. Coba keadaan kita berkali-kali naik bukit sampai ketiga kali. Kalau kita ngomong udah sehat, udah siap, pasti ditambah ketinggiannya. Gitu terus aklimatisasi itu untuk penyesuaian untuk pendakian besok. Sama, kegiatannya kita hanya sekedar duduk, berdiri, penyesuaian diri, menyesuaikan dengan kondisi ketinggian yang belum pernah kita alami dengan cuaca ataupun suhu yang begitu turun. Di situ kita harus menyesuaikan diri karena nanti di esok harinya kegiatan kita adalah summit atau menuju puncak yang mana itu berada di ketinggian 5.000. Tepat pada saatnya kita berada di kegiatan summit atau menuju puncak. Kegiatan summit waktu itu dimulai atau kita
memulai perjalanan itu pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi kita bersama guide. Di situ kita total untuk rombongan kami, berarti kalau hanya rombongan kami itu sekitar 4 orang, 2 guide dan 2 ekspeditor. Mulai dari Meteo Camp menuju ke plateau. Nah, ya kayak gini trek yang di Mateo menuju plateau. Setelah itu kita sudah sampai ke titik hampir ke puncaknya, yaitu di salah satu pemberhentian di plateau. Plateau itu sebuah tempat yang luas dengan hamparan salju yang luas di sana, tepat berada di bawah puncak. Itu berada di ketinggian 4.500-an. Itu namanya plateau di sana. Di sana perjalanan membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam di sana. Di belakang pas itu udah Gunung Kasbek. Kita akan melakukan pendakian. Di plateau tersebut kita melakukan persiapan seperti moving together, seperti peralatan yang kita bawa itu udah siap gitu, seperti ice axe kita, crampon kita dipastikan udah siap gitu. Dan paling depan itu, posisi paling depan tuh dari pihak guide gitu, untuk penyelamatan kita, untuk safety prosedur pendakian. Setelah kita sampai ke plateau, kita menuju ke summit. Berapa itu? 3 jaman gitu situ. Kita harus mengejar waktu di sana karena menurut arahan dari guide, kita harus sampai di puncak itu pukul 8 pagi. Lebih dari itu kita tidak diperbolehkan atau harus segera turun. Makanya waktu sampai plateau itu kita sekitar pukul 6 pagi, karena matahari itu udah mulai turun juga, udah mulai terbit. Kita pukul 6 istirahat sebentar di plateau, selanjutnya kita lanjutkan perjalanan menuju puncak bersama rombongan-rombongan yang lain. Kita sampai di summit itu sekitar jam 8. It's Katie from Georgia, and happy Independence Day to Indonesia. Yes. And greetings from Georgia. Yes. Okay. Congratulations. Yes. Thank you. Ini perjalanan balik ke Meteo, balik ke 360 Cafe. Makanya dari pihak guide memutuskan hanya beberapa menit sampai summit, dan diharuskan turun dalam kurun waktu hari tersebut harus sampai camp paling bawah gitu, base camp paling bawah. Ini trek yang di Mateo menuju plateau kemarin. Tuh, dilihat seperti tanah liat, tapi ternyata ini gletser. Karena kita dari puncak
turun di camp Meteo itu sekitar pukul 10. Itu camp terakhir kita, camp Meteo sekitar pukul 10 pagi. Lalu kita memutuskan untuk segera kembali saja gitu. Ini freezer versi alam. Ujungnya belum nampak ini. Ujung dari perjalanan gletser. Kita perjalanan turun sebenarnya disarankan guide untuk 1 hari setelah itu, 1 hari setelah summit. Cuma waktu itu kita ditawarkan oleh guide bagaimana, apakah mau langsung turun atau menunggu esok hari. Karena perjalanan turun itu juga masih dimulai nanti pukul 2 siang. Jadi kita merasa masih bisa beristirahat sekitar 3 jam di situ, di Camp Meteo. Itu kegiatan kita packing, mengemas semua barang yang akan kita bawa turun untuk menuju ke titik start tadi, kembali turun itu ke Gereja Trinity. Ini perjalanan balik ke Meteo, balik ke 360 Cafe. Setelah kita melakukan summit, kita langsung turun ke Camp Meteo. Kita di Camp Meteo, kita packing semuanya, peralatan dan segala instruksi guide untuk bagaimana caranya dalam waktu 1 hari tersebut. Kita berdua ekspeditor dan pihak guide udah sampai paling bawah Gunung Georgia di Gereja Trinity. Setelah itu kita melawan packing. Setelah melawan packing semuanya, kita lanjut untuk turun. Meteo ke Gletser. Jalan sedang prepare untuk balik. Kan kemarin udah melakukan pendakian, sekarang mulai turun untuk ke 360 Camp. Sudah sampai di camp. Nanti lanjut untuk perjalanan pulang. Kita ke base camp dulu nanti. Kemarin kita ngecamp di sini. Itu kita turun sampai Gereja Trinity itu sekitar jam 7 malam di sana. Sekarang sudah selesai melakukan pendakian. Sekarang jam 7 waktu Georgia. Kita sudah selesai melakukan pendakian dengan sukses. Itu di Mount Caspeck, Georgia. Di sana jam 7 malam itu masih terang. Nah, di sana setelah sampai Gereja Trinity, kita menuju ke base camp Mountain Freak tersebut untuk melakukan cek administrasi ulang, untuk meminta terkait sertifikat pendakian internasional kita yang sukses melakukan pendakian di Gunung Caspeck, Georgia. Dan setelah pendakian, kita nanti akan ke base camp Mountain Freak dulu. Ini sama supir. Pengendang balik ketemu mama ini. Cukup. Setelah kita selesai melakukan segala administrasi di base camp Mountain Freak, kita menuju ke tempat peristirahatan kita lagi untuk cek alat dan dokumen-dokumen yang perlu kita siapkan untuk kepulangan juga di sana. Yes, congratulations. Thank you. Perjalanan kita
kami lanjutkan perjalanan pulang. Namun sebelum itu kita ada satu misi yang mana itu menuju ke Jumah Moskow atau Masjid Jumah. Di sana nanti kita ada meriset terkait kehidupan umat Muslim di sana. Gue boleh, gue pentung. Dia mau gimana? Roti apaan nih? Coba dong. Itu mulai dari Basecamp Mountain Freak kita melakukan perjalanan kembali ke kota Georgia. Itu sekitar 5 jam, sama seperti di awal menggunakan minibus di sana. Itu menuju ke kota Georgia. Kita tujuan di sana untuk menginap terlebih dahulu. Kita masih di lingkungan di daerah Basecamp Mountain Freak tersebut. Setelah itu kita menuju ke terminal Kasbegi lagi untuk kita kembali ke terminal di Dube gitu. Kita ke terminal Kasbegi, lalu kita seperti yang awal tadi, kita melakukan negosiasi lagi terkait alat-alat kita yang kita bawa itu, supaya kita dapat memasukkan alat-alat kita ke minibus tersebut. Ya, kayak gini nikmatin dulu alamnya. Tuh, itu travel kita. Travel. Oh, sesuai kalau di sini. Lumayan mahal. Setelah kita dapat busnya, kita menuju ke terminal di Dube. Setelah sampai terminal di Dube, kita menuju ke hostel terlebih dahulu di daerah Tbilisi. Nah, di hotel tersebut kita melakukan istirahat, lalu persiapan fisik dan juga persiapan apa yang sudah diberikan dari pihak kampus untuk diberikan ke pihak masjid kita juga persiapkan. Dan juga setelah itu pagi harinya kita menuju ke Jumah Moskow. Itu kita menginap di hotel namanya L Hostel. Itu kurang lebih kita 2 orang harganya 100 sampai 200 ribu lah di sana. Untuk fasilitas di L Hostel, tempat kami menginap di kota Georgia itu sebelum kami mini riset, di sana fasilitasnya cukup komplit gitu. Dan yang bikin unik, dekorasi di sana, di penginapan ada karakteristik yang menandakan itu kita sedang berada di Georgia begitu. Banyak hal-hal unik di sana. Di penginapan tersebut beda dengan penginapan ketika di Kasbegi. Di Kasbegi kita penginapan 1 kamar untuk 2 orang. Tapi untuk di L Hostel ini 1 kamar itu kita ada sekitar 6 orang. Jadi di situ ada 1 ruangan itu ada beberapa bed atau kasur itu diisi oleh orang-orang yang menginap di situ. Kita berkenalan dengan beberapa orang dari luar seperti dari Uzbekistan, Slovenia. Di sana kita menyatu di situ. Kita banyak bertukar cerita di situ. Itu berada di tengah-tengah kota dan juga dekat dengan Jumah Moskow yang nantinya akan kita tuju. Paling jarak dari Jumah Moskow ke hotel kita itu 15 menit lah jalan kaki. Nah, di sini tempat penelitian kita. Kita juga bukan hanya pendakian di sini, dan juga melakukan penelitian terkait Muslim di sana. Nah,
di Juma Mosque sendiri kita bertemu dengan Syekh di sana. Namanya Ustadz Syihah di sana. Nah, kita bertanya-tanya dengan beliau terkait jumlah penduduk Muslim di sana ada berapa, terus ada berapa masjid di sana yang tersisa di Georgia. One left. Setelah kita sampai di Juma Mosque, kita ketemu Ustadz Syihah. Di sana kita dipersilahkan untuk menuju ruangan di ruangan rapat Juma Mosque tersebut. He is coming. He is English very good language. He is speaking to you. Okay. From Islamic University. You from Nigeria? Indonesia. Indonesia. It's Islamic. My university. Your university. You're a Muslim. Yes, I'm Muslim. Alhamdulillah. Kita bertemu dengan imam-imam di sana. Salah satunya ya imam masjid Juma Mosque sendiri dan imam masjid dari aliran Sunni di sana. Dan beberapa pengurus yang istilahnya merawat masjid Juma Mosque tersebut. You can open your face with the ladies, but with men you cannot. So that's why they divided it. But after it was too small for men only, because only one was too small. Nah, beliau menceritakan bahwasannya untuk penduduk di sana, untuk mayoritas umat Muslim di sana sekitar 9,9% di sana. Sekitar nggak sampai 1.000 penduduk di sana beragama Islam. Namun di sana mayoritas beragama Ortodoks. Gitu. Nah, awalnya dari cerita dari Ustadz tersebut, di sana awal mulanya itu berdiri ada 2 masjid di sana. Ada Masjid Merah dan Masjid Juma Mosque. Masjid Merah sendiri itu berada di kota Tbilisi, di dekat jembatan Tbilisi. Di sana sendiri Masjid Merah itu dikhususkan untuk umat Muslim aliran Syiah. Nah, di sana tempat ibadah umat Syiah akhirnya dihancurkan oleh tentara nasional Rusia di sana waktu perang antara Georgia tersebut. Nah, imbasnya Masjid Merah tersebut digusur dan umat Syiah bingung untuk melakukan beribadah. Dia udah nggak ada lagi tempat ibadah dan masih tersisa sisa 1 masjid, Masjid Juma Mosque tersebut. Nah, Juma Mosque tersebut beraliran Sunni di situ dan akhirnya dari pengurus Juma Mosque yang beraliran Sunni itu membuka pintu bagi umat Syiah untuk beribadah di Juma Mosque gitu. Dan akhirnya Juma Mosque ini menjadi tempat ibadah dari 2 aliran tersebut dengan ciri khas 2 mimbar bagi imam dari aliran Sunni dan Syiah gitu. Dan juga mereka untuk beribadah, untuk toleransi sendiri saling bertoleransi gitu. Baik hubungan antara umat Muslim Syiah dan umat Muslim Sunni gitu. Dan juga untuk agama lain kayak Ortodoks, Kristen Ortodoks kayak gitu, untuk toleransi untuk Islamnya sendiri ya cukup baik di sana. Walaupun di sana dilihat seperti masjid itu sebagai tempat wisata bagi penduduk luar negeri di sana gitu.
banyak turis yang masuk lalu lalang melihat kondisi infrastruktur dan dalam isi masjid tersebut. Gitu. Dan untuk tempat beribadah sendiri itu cukup layak untuk melakukan ibadah di sana, gitu. Dan toleransinya ketika kita melakukan ibadah di sana, ada turis masuk, itu ada penjaga di sana bahwasanya mengingatkan ada umat muslim yang lagi beribadah untuk tunggu sebentar untuk melakukan dokumentasi gitu. Nah, ini ada di Georgia, tempat di kotanya ini. Di kota Tbilisi. Ya. Hari terakhir kita malam terakhir lah. Besok mulai ke mana itu? Ya, ke bandara Georgia lalu ke Indonesia. Selesai melakukan mini riset terkait Juma Mosque, kita kembali ke hostel. Kita ke hostel, kita prepare untuk kepulangan gitu. Kita siapkan lagi administrasi seperti tiket pesawat, paspor, dan visa. Mulai memasuki di penghujung perjalanan kami, yaitu kami akan melakukan penerbangan pulang, yaitu dari Istanbul menuju Jakarta. Berbeda di pemberangkatan. Di pemberangkatan kita transit dulu di India, baru ke Istanbul, lalu ke Georgia. Tapi untuk perjalanan pulang ini, kita langsung dari Bandara Istanbul, Turki, menuju ke Jakarta. Dengan waktu tempuh kurang lebih 12 jam. Kita menggunakan pesawat Turkish Airlines waktu itu untuk perjalanan pulang kita. Sekarang pagi ini kita mau menuju ke Bandara Tbilisi, Georgia untuk nanti kembali pulang untuk menunggu penerbangan. Nah ini kita udah mulai pulang kembali ke negara asal Indonesia. Akhirnya di ujung ekspedisi kita setelah melewati kali banyak, akhirnya balik ke Jakarta. Ya, nanti ke Solo. Segera kita ke Solo, nggak ke India lagi. Nah ini langsung 12 jam ekspedisi Gunung Kaspet sukses. Oke. Sini lanjut ke Jakarta. Perjalanan penerbangan 12 jam. Gitu. Setelah kita komplit semuanya, kita menuju ke Tbilisi Airport. Di sana kita melakukan checking ulang terkait tiket kepulangan kita. Akhirnya kita melakukan penyerahan tiket dari rute Georgia menuju ke Jakarta, Soekarno-Hatta Jakarta langsung gitu. Tapi kita sebelum ke Jakarta kita transit dulu ke Turki gitu. Setelah selesai segala imigrasi dari Georgia menuju ke Turki, kita cek imigrasi lagi, lanjut ke Jakarta. Itu kita sampai Jakarta sekitar jam 4:30 sore di sana. Kita di sana udah sampai Bandara Soekarno-Hatta, kita disambut oleh beberapa alumni dari Mapala Spekta sendiri gitu. Akhirnya kita balik sampai Jakarta dan nanti perjalanan ke kampus Eka Citra untuk istirahat semalam, lalu besoknya kembali ke Solo. Setelah kita bermalam di Jakarta, kita ditemani beberapa senior kami dari Mapala Spekta yang berdomisili di Jabodetabek. Perjalanan kita diantar atau dikawal oleh mereka menggunakan bis. Kita balik sampai Jakarta dan nanti perjalanan ke kampus Eka Citra untuk istirahat semalam, lalu besoknya kembali ke Solo. Kita diantar di
terminal daerah Jakarta untuk nantinya melakukan perjalanan pulang menuju Solo. Perjalanan itu dijadwalkan pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi kita mulai menuju terminal untuk menunggu bus yang nantinya jam 7 kita akan langsung menuju ke Solo, yang ditargetkan itu sampai di Solo pukul 4 sore. Pada tahun 2024 ini, tim kami, tim CWE kedua, telah sukses menjadi orang pertama dari Indonesia yang telah berhasil menggapai puncak tertinggi di negara Georgia, yaitu Gunung Kazbek. Hidup adalah pilihan. Pilihlah apa yang menjadi tujuan hidupmu agar membuat hidupmu menjadi lebih hidup. Salam Islam. Jadilah pemuda yang berani dalam pengambilan risiko. Risiko itu untuk dihadapi, tidak untuk dihindari. Jika risiko itu dihadapi, maka kelak bakal untuk menuju ke bekal untuk kesuksesan dirimu sendiri.